Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kedaulatan rakyat. Salam kedaulatan rakyat. Beredar dan viral tentu saja di media sosial demo FPI. Ya. Kemarin ya. Ya, Front Persaudaraan Islam Ya. yang baru ini. Tetapi yang jadi pertanyaan itu banyak kejanggalan-kejanggalan kan. Kejanggalannya apa? Ya, salah satunya FPI ini di situ ada spanduknya mendukung Anies Baswedan. Ya, seolah-olah ingin membenturkan. Ya. على ضحى رسول الله صلاة الله سلام الله. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Harrison, Ribon TV. Saat ini saya lagi di Monas, Bos. Ya, mana pada siang ini tadi udah berlangsung ya demo dukung Anies Baswedan. Nah, gitu. Cuman tadi saya informasinya telat, jadi ini apa? Nggak mengikuti langsung, bosku. Kondisinya seperti ini. Nah, ini kebetulan Bang Adi mau nanya-nanya nih. Halo Bang, ini demo apaan Bang? Ini adalah demo deklarasi pernyataan dukungan kepada Anies Demo, Baswedan. oh deklarasi ya. Iya, deklarasi untuk Pilpres 2 untuk Anies Baswedan 2024 ya. 2024. Itu masanya dari mana Bang? Ini masa dari FPI, tapi bukan FPI yang lama ya. Sepertinya ini FPI yang Ribon. Tadi ada itu ya spanduknya FPI Ribon. FPI Ribon ya. Oke, mantap. Demikian. Ya, ini bisa diwawancara ini, Mas. Tolong Mas, wawancara nih Mas. Ya, Pak. Itu tuh. Ini. Nah, nih Itu. masih malu-malu bosku. Dan juga ada lagi kejanggalan lainnya itu kalau nggak salah, ya bukan kalau nggak salah ya, FPI itu kan katanya radikal ya, Ya. dilarang. Tapi kok demo boleh gitu. Aneh. Ya Kang, sebetulnya saya ingin mengkoreksi dulu kata kalimat Kang Ijul di awal tadi. FPI, Front Persaudaraan Islam. Nah, yang ditampilkan kemarin itu sepengetahuan saya sih tulisannya FPI Reborn. Oh, FPI Reborn. Dan nggak ada logonya. Oh. Jadi nggak pakai logo FPI yang Front Persaudaraan Islam. Jadi nampak sekali ini seperti settingan yang sengaja dibuat tapi kurang matang. Kurang matangnya itu pertama tadi kita lihat aksinya itu di kurang lebih jumlahnya 200 orang. Nggak pernah ada itu aksi FPI 200 orang. Biasanya sih 2000 orang. Iya. Yang kedua, kalau kita lihat dari penampakan pakaian-pakaiannya ini baju-baju baru, baju putih yang baru-baru, tapi kualitasnya kualitas rendah nih ya. Kayaknya baju murah tuh sengaja dibagi-bagi menjelang acara itu. Dan itu secara tampilan FPI tidak seperti itu. Yang ketiga, kita lihat ada fotonya ini. Ini sampai pelaku aksi itu ada di telinganya ditindik gitu. Nggak ada di FPI Bang begitu. Yang keempat, ya dari tampang wajah-wajahnya juga udah kelihatan itu seperti apa ya, orang-orang bayaran saja. Dan memang terbukti itu dari Bogor katanya, karena plat mobilnya plat nomor mobilnya juga Bogor F mungkin ya. Kemudian ada netizen yang bertanya, ini dari mana, ini gimana? Nggak tahu katanya, kata emak-emak itu. Saya disuruh ikut saja ke Jakarta, dibayar 25.000, dikasih makan apa ya, roti sama teh manis atau apa gitu. Ya saya nyesel ikut katanya. Nah, ini jadi aduh luar biasa. Saya kira memang FPI itu organisasi yang begitu besar, yang begitu ditakuti, sehingga tentu pasti ada upaya-upaya dari pihak yang berseberangan yang ingin mendegradasikan Front Persaudaraan Islam. Nanti kalau ditanya, ya itu kan nggak pakai logo Front Persaudaraan Islam, ngelesnya udah kebayang juga lah gitu. Pakai ribbon gitu ya. Ya, pakai ribbon. Ini sengaja membuat sebuah framing terhadap masyarakat di Indonesia bahwa FPI itu orang-orang bayaran gitu, dikesankan begitu.
untuk mendukung Anies. Kemudian nanti dikaitkanlah bahwa ya itulah Anies memang dekatnya dengan FPI, dengan kaum radikal gitu. Ini buktinya. Nah, kita lihat juga kan bagaimana Eko Kun tadi ya, Ketua Umum Ganjaris, relawan Ganjar ini sudah mulai melakukan serangan udara untuk mendegradasikan lawan politiknya yaitu Anies Baswedan dengan memposting kegiatan itu. Tapi dia lupa gitu. Bagaimana netizen itu hari ini begitu pintar, begitu mampu mengorek. Jadi apa yang dilakukan Eko Kun tadi, dia melakukan lagi-lagi tindakan bodoh, sesuatu yang nampak tidak masuk akal, kemudian dia posting sekedar untuk memframing. Dan pasti itu framingnya jelas-jelas gagal sekali. Dan itu yang terjadi faktanya apa? Itu yang akan mendegradasikan Ganjar Pranowo. Mendegradasikan Ganjar Pranowo. Niat, Mendegradasikan Anies. Niatnya mendegradasikan Anies, tapi kejadiannya malah akan mendegradasikan Ganjar Pranowo. Iya. Karena Ganjar Pranowo didukung oleh orang yang tidak pandai lah, kurang cerdas dalam melakukan framing. Bahwa kalau mau bikin framing tuh yang elegan lah gitu. Yang tidak mudah diketahui ini kan receh sekali gitu. Ya, ketika bicara soal polarisasi ya kan. Mereka bicara bagaimana polarisasi terjadi semakin tajam, semakin kuat, tapi justru ini malah sebaliknya. Menciptakan polarisasi atau tepatnya memperkuat polarisasi gitu. Yang menarik itu kata kalimat dari Kang Ijul tadi, menciptakan. Karena dengan begini kan perspektif publik bisa dengan mudah melihat kalau begitu ini siapa yang menciptakan FPI Reborn kemarin turun aksi ke jalan dengan cara-cara yang sangat tidak menunjukkan front persaudaraan Islam. Ya kalau kemudian yang postingnya Eko Kun tadi, ya rakyat tidak bisa disalahkan dong. Kalau kemudian menduga, oh jangan-jangan ini buatan Eko Kun tadi CS nih, sengaja gitu kan. Bisa jadi begitu. Ini menarik ketika kita lihat Litbang Kompas yang kembali mengeluarkan hasil surveinya. Rakyat mayoritas berapa ya? 80% lebih kalau tidak salah menginginkan para buzzer, influencer, pemecah belah itu segera ditindak. Ini data yang sangat bagus sekali saya kira buat aparat kepolisian. Karena kita juga hampir tiap hari itu mencoba mengcounter itu luar biasa. Rakyat Indonesia, umat Islam ini harus terus-menerus diberikan pencerahan. Jangan sampai kemudian tergerus oleh pikiran-pikiran kotor negatifnya Eko Kun tadi CS. Ya. Dan yang jadi pertanyaan, kenapa pihak kepolisian mengizinkan gitu kan? Bukankah ketika demo izinnya itu diajukan ke pihak aparat keamanan, seharusnya pihak keamanan juga melihat ya kan, mengkaji lebih dalam apakah ini organisasinya sah, ada apa legalitasnya dari Kemenkumham dan sebagainya gitu. Tapi seolah-olah ini dibiarkan seperti itu saja. Ini lucu Kang, menarik Kang. Ini bisa direspon dengan cara satir. Jadi mudah kita untuk membedakan mana yang madu asli, mana yang madu palsu. Katanya begitu ya, kata orang-orang. Tinggal bawa saja ke rumah, ketemukan dengan istri. Kalau istri kita kemudian senyum-senyum, mesem-mesem, berarti itu madu palsu. Tapi kalau ketika dibawa ke istri kita, kemudian istri kita marah-marah, nah itu madu asli. Jadi terkait FPI asli atau palsu, begitu. Minta izin aja demo gitu. Itu kalau diizinkan, senang-senang polisinya dijagain, berarti itu FPI palsu. Kalau FPI ya, kalau polisinya marah-marah nggak mengizinkan, berarti itu asli. Iya, ketika bicara soal kemarin belum lama juga ada konvoi khilafah ya kan. Itu bagaimana dicap teroris, dicap radikal dan sebagainya. Nah, ini malah justru diizinkan. Seharusnya secara akal sehat, logika berpikir ya kalau memang FPI ini adalah organisasi yang dilarang, ya kenapa diberikan izin kan begitu? Iya. Tapi kan memang yang dilarang itu Front Pembela Islam. Kalau Front Persaudaraan Islam itu sebuah organisasi baru, bentukan baru dengan legalitas baru. Itu Mahfud MD pun sudah menyatakan ya silakan saja, sah-sah saja, toh ini tidak dilarang. Kalau persaudaraan Islam yang dilarang itu yang pembela Islam. Itu dalam kacamata hukum. Tapi tentu ketika kita melihat dalam perspektif publik hari ini, adanya penyikapan yang berbeda gitu kepada orang-orang yang
memang menginginkan memperjuangkan nilai-nilai Islam itu tegak, dalam hal ini adalah khilafah, karena khilafah ini banyak disalahartikan gitu menjadi sebuah sistem negara untuk menggantikan Pancasila. Padahal bukan begitu. Kita hidup sehari-hari gitu menjalankan syariat Islam secara kafah. Ya. Nah, konsep ini yang kemudian banyak dipelintir dan dibuat sebagai peluru untuk menyerang umat Islam. Padahal harusnya kan itu dirangkul saja. DPR juga mestinya berperan. Ayo, bagaimana konsep-konsep Islam itu, konsep khilafah itu bagaimana? Apa yang bisa diterapkan di negara tercinta kita Indonesia gitu. Bahkan lebih sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Kan banyak orang bilang juga bahwa nilai-nilai Pancasila itu didasari oleh nilai-nilai agama, terutama agama Islam. Ya kenapa tidak kemudian dalam prakteknya Pancasila itu dikaitkan dengan syariat Islam? Ya, ya. Nah, kembali ke masalah demo abal-abal ini, Kang. Okay. Kita melihat bahwa ternyata sudah ada pengakuan juga ya. Saya nggak tahu apa ini korlap atau apa ya. Oh, iya. Kita lihat videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama Al-Fakir Kiai Haji Khairul Anam meminta maaf kepada Front Persaudaraan Islam. Dengan malam ini, hari ini saya menyatakan pertama kronologis yang sesungguhnya malam saya ditelepon oleh Bapak Edi jam 9.00 disuruh baca doa atau berdoa di Monas. Pagi-pagi saya mengajak kepada jamaah dan santri mengajak ke Monas. Saya berangkat jam 7 dari lokasi langsung menuju ke lokasi ke Monas. Selesai sampai ke lokasi, maka saya merasa kaget di lokasi. Kekagetan saya sampai di lokasi tersebut, di mobil komando ada yang membagi-bagikan bendera FPI. Sementara saya tidak melihat pengurus tokoh besar FPI atau Front Persaudaraan Islam yang berada di lokasi tersebut. Saya merasa tertipu dan dibohongi dan diperalat oleh orang tersebut. Selesai acara tersebut, maka para jamaah selesai jam 11.30. Selesai jam 11.30 maka kami pulang dan jamaah selesai lokasi di Pulbis. Maka Bapak Edi mengasihkan uang tiap jamaah, tiap orang dikasih 150.000. Maka kami terasa dibohongin banget oleh orang itu. Demikian klarifikasi. Terlihat bahwa memang sudah ada pengakuan. Ada orang dibayar di situ, ada pembagian kaos ya pakaian lah ya seperti itu. Kemudian yang tadinya katanya diminta untuk berdoa ya, kalau nggak salah malah akhirnya bukan. Jadi merasa tertipu. Dia gitu. juga merasa tertipu gitu ya, teman. Saya agak kaget pas ngelihat kok selintas mirip Pak Novel Bang Mukmin. Ternyata bukan. Dengan cara dia membuat mengikatkan sorbannya mirip gitu. Nah, ya ini juga janggal juga ya. Mestinya kalau sudah dia tahu datang ke lokasi, dia melihat ada keganjilan, kalau dia lihat kok nggak ada orang FPI yang saya kenal ya Ustadz itu gitu kan. Harusnya kan dia langsung juga menarik diri, bukan lantas kemudian malah menjadi eksis di acara itu. Bahkan sebagian kalangan bilangnya dia korlapnya gitu. Jadi saya kira ini perlu kejelasan yang lebih detail dari orang tersebut, satu. Kemudian dari polisi juga penting sekali kenapa memberikan izin tanpa melihat legalitas. Yang ketiga dari buzzer sebetulnya, tapi nggak perlulah sebetulnya buzzer tuh biarin saja, mereka kan hanya kuar-kuar nggak jelas begitu saja. Ya, memang posisi pemerintah di sini menjadi dipertanyakan oleh warga gitu, oleh publik dan juga oleh sebagian besar netizen. Ketika ada persoalan seperti demo yang abal-abal ini, kemudian ini digoreng, ya, diviralkan oleh para buzzer, kan
harusnya peran pemerintah itu ada di tengah-tengah gitu Oh, kan. iya. Terlebih ini Kompas, Litbang Kompas kan bukan media abal-abal, ini media besar ini Kompas gitu loh. Iya. Melakukan survei ya kan Litbang Kompas yang menunjukkan pentingnya untuk menindak tegas para influencer atau buzzer yang provokatif ini yang seharusnya segera ditindaklanjuti untuk apa? Supaya tidak terjadi perpecahan tentu saja. Ya, kalau betul negara menginginkan selesai polarisasi hasil dari Pilpres 2019 kemarin, cebong kampret, cebong kadrun dan seterusnya, maka harusnya mengambil tindakan terhadap ekokun tadi CS itu. Nah, masalahnya jangankan negara mengambil tindakan atas ujaran-ujaran mereka yang begitu provokatif, sudah dilaporkan pun diprosesnya sangat lambat atau malah bisa dikatakan stuck gitu, nggak berjalan. Terhadap Ade Armando, terhadap Denny Siregar, mungkin yang lain-lainnya juga sama, udah banyak laporan Abu Janda gitu. Iya. Ya, yang begitu-begitu itu kan mereka tidak menjadi bagian dari yang membaikkan negeri ini, tapi justru mengotori, justru memecah belah. Nah, negara jelas tidak hadir dalam hal ini. Padahal kita tahu di masyarakat kita ini sudah begitu terbelah, mudah sekali diprovokasi. Survei Litbang Kompas ini menguatkan hal itu. Saya kira mudah-mudahan gitu dengan adanya survei ini membuka mata, karena ini sebuah data ilmiah patut diperhatikan benar-benar. Kalau tidak, ini akan berlanjut di 2024. Meskipun kemungkinannya tidak terlalu sebesar kemarin kalau capresnya lebih dari 3. Iya. Tapi tetap yang namanya potensi ini kan harus diredam sampai 0% kalau mungkin. Kalau tidak bisa diminimalisir sekecil-kecilnya. Nah, negara tidak hadir di situ. Ya kita sama-sama berupaya lah untuk mengingatkan ya, tawasobil haq, tawasobil sober terhadap para aparat juga. Ayo silahkan segera bertindak, munculkan hati nuranimu, munculkan empatimu terhadap apa yang terjadi di masyarakat, tegakkan keadilan. DPP Front Persaudaraan Islam menyatakan sikap sebagai berikut. 1. Bahwa Front Persaudaraan Islam dari tingkat pusat sampai ranting tidak pernah mengundang, menggerakkan, dan melakukan aksi dengan tema apapun pada Senin 6 Juni 2022. Sehingga bila ada yang melakukan aksi mengatasnamakan Front Persaudaraan Islam, maka dapat dipastikan adalah aksi fiktif dan palsu. 2. Bahwa terkait dukung-mendukung pihak tertentu dalam pemilu 2024 yang akan datang, sampai detik ini belum ada pernyataan dukungan resmi dari DPP Front Persaudaraan Islam kepada pihak manapun dalam pemilu 2024. Sehingga bila ada yang membawa-bawa nama Front Persaudaraan Islam untuk dukung-mendukung calon tertentu, dapat dipastikan adalah pernyataan fiktif dan Alhamdulillahirrabbilalamin, saat ini banyak sekali sahabat-sahabat dari Saiful Zaman Channel yang menjadi patron dari kegiatan ini, yang mendukung, yang mensupport dengan berbagai cara. Luar biasa, via WhatsApp, via grup, via media sosial lainnya. Bahkan tidak sedikit yang kemudian mendonasikan uangnya untuk perjuangan kami di medan dakwah ini. Ya jelas hal ini sangat membantu keberlangsungan channel ini, karena kebutuhan pun kemudian bertambah. Tidak bisa lagi ini dikerjakan oleh 1-2 orang. Kita harus merekrut lebih banyak orang. Dan itu jelas membutuhkan dana yang tidak kecil. Nah, oleh karena itu buat sahabat-sahabat semua yang terus mendukung kami, doakan juga kami untuk mampu istiqomah, untuk mampu terus menyuarakan dan menggemakan suara hati rakyat. Dan seperti biasa, bagi yang ingin membersamai kami dengan membantu operasional channel ini, sahabat bisa mendonasikannya ke nomor rekening yang ada di bawah sini. Dan silakan untuk mengkonfirmasikannya ke nomor yang ada di sini.